Shalom, saya Yono Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda di dalam firman Tuhan. Hari ini kita belajar seri khotbah yang ketiga, yaitu tentang manusia baru, tentang berkomitmen. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih buat berkat-Mu, buat hari ini, buat hidup ini, sehingga kami belajar Tuhan, bahwa kalau kami hidup, kami harus mengisi dengan baik. Kami mau belajar firman Tuhan, layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar, biar yang kami bicarakan itu menjadi berkat buat kami semua. Meninggikan Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan belajar, ya, seri ini menarik sekali, seri tentang manusia baru. Ingat, di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, ya. Oke, kita belajar ini. Sekarang, saudara siap diberkati Tuhan, siapkannya alat tulis saudara, siapkan apapun untuk bisa kita belajar firman Tuhan. Kita akan siapkan PowerPoint ini. Jadi ini seri yang ketiga, ya, manusia baru. Kita akan belajar soal komitmen, ya. Komitmen, komit, kamu itu tidak komit, kamu itu. Nah, kita sering dengar kata-kata itu, ya. Hari ini kita akan belajar ini supaya kita tahu apa itu komitmen secara firman Tuhan. Jadi ada 5, ya, sifat manusia baru. Yang pertama, tidak bercela atau percaya. Karena kau percaya kepada Tuhan, kau tidak bercela. Lalu yang kedua adalah berhikmat, ya, karena hikmat diberikan untuk orang yang tidak bercela, yang takut akan Tuhan. Lalu kita kalau sudah punya hikmat, kita harus punya komit untuk melakukan sesuatu yang sudah kita jalani, janjikan. Lalu konsisten, ya, yang sudah kita komitkan harus kita lakukan itu secara konsisten. Lalu antusias, ya, antusias gak cukup. Antusias itu supaya konsistenmu bisa panjang, ya. Oke, kita belajar firman Tuhan dulu, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat itu. Masa depan baru, ya, berkat baru, kesembuhan, fisik yang baru dari Tuhan. Itu kita butuh hikmat. Kita sudah belajar di seri kedua kemarin. Sekarang kita belajar seri komitmen, ya, 5 tipe gaya hidup yang harus dipertahankan. Ini hanya ilustrasi, Anda lihat, ini 5 yang saya dapat dari Tuhan, ya. Mungkin ada yang lain, yaitu percaya atau tidak bercela, lalu berhikmat, lalu komitmen, konsisten, dan antusias, ya. Kita belajar. Untuk mendefinisikan komitmen, kita harus belajar dari firman Tuhan saja, ya. Kalau secara kamus sih, ya, komitmen adalah sesuatu sikap untuk menggenapi, memenuhi apa yang sudah dikatakan, ya. Kan ada nih kata-kata nih, kamu tidak komit, kamu berarti kamu tidak menyelesaikan apa yang sudah kamu janjikan sendiri atau apa yang sudah kamu katakan. Tidak sesuai dengan pendirianmu, kamu tidak komit. Nah, itu sering seperti itu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Imamat 18 ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang kepada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jadi yang pingin kita komit itu pertama kali adalah Tuhan sendiri, ya, yaitu dengan firman-Nya, ya. Jadi kamu itu harus komit, ya. Kewajiban-kewajiban yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan itu harus kamu lakukan. Jangan melakukan kebiasaan keji, ya, yang sebelum kamu lakukan. Jadi sesuatu yang baik. Jadi komitmen ini sifatnya tidak keji. Komitmen sifatnya tidak baik. Karena komitmen ini ada negatif juga kalau dunia. Misalnya penjahat berkomitmen, saya mau membunuh, saya harus berkomitmen membunuh. Nah, itu kan komitmen yang jahat itu, ya. Yang dari Tuhan itu apa? Yang tidak keji, kebiasaan-kebiasaan yang tidak jahat, ya. Itu komitmen yang berbau alkitabiah. Ingat, ya. Jadi jangan diputar balikkan. Berkomit terhadap kewajiban yang Tuhan tetapkan. Nah, itu. Jadi kalau saudara tidak membunuh, itu karena di dalam Tuhan sudah dikatakan jangan membunuh. Hormat orang tua, komit.
Ya, karena sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah dalam rangka Alkitabiah. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai terakhir. Wow, ini satu sifat dari Raja Daud yang ditunjukkan bahwa dia berkomitmen terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti ya, jadi komitmen di sini yang disarankan adalah komitmen dalam melakukan firman Tuhan. Semua yang baik, bukan karena pandai, bukan karena baik, karena ingin melakukan ketetapan Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Nah, kalau ini salah, maka artinya jadi salah. Ingat ya, jadi dalam rangka menyenangkan Tuhan. Ini Daud bilang, kucondongkan hatiku. Waduh. Untuk melakukan ketetapan, berkomitmen terhadap ketetapan Tuhan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan dulu. Ya, tidak bercela, sehingga komitnya pun komit yang tidak bercela. Hikmat-hikmat yang diberikan Tuhan dilakukan. Nah, kita belajar ini ya. Kalau firman Tuhan bilang, jangan makan lemak, ya jangan makan lemak, ya. Ya, seperti itu ya. Jaga tubuhmu ini baik suci. Komit, ya. Oke, kita akan belajar dari seseorang yang berkomitmen. Satu cerita firman Tuhan yang kita bisa belajar. Mereka berkomitmen. Ya, ayo kita belajar. Dari siapa? Sadra, Meshach, Abednego. Kita akan belajar ini. Tapi sebelum itu, kita belajar ini. Manusia lama yang kita pelajari kemarin gak sabaran, suka nunda-nunda, kena hoax, karena gak berhikmat, cuek sekali, terus terlalu sungkan. Yang kita pelajari hari ini adalah berhikmat, manusia baru. Ya, ayo kita belajar firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga, Daniel 1 ayat 1 ayat sampai 2, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel di Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas rumah Tuhan ke dalam tangannya. Semuanya dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbedaan dewanya. Jadi cerita awalnya, 3 saudara, Raja Nebukadnezar ke Yerusalem, ya, lalu menang. Ayat 3, lalu raja bercerita kepada Aspenas ini pembantunya, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi ini yang pintar-pintar, ya, yakni orang muda yang tidak ada celah. Ingat saudara, tadi kita belajar apa? Seri pertama, tidak bercelah, berhikmat, lalu penting komitmen. Lihat ya, yang lainnya dibunuh, yang diselamatkan cuma siapa? Yang tidak bercelah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, lihat, berpengetahuan, orang-orang yang cakap, bekerja dalam istana raja. Anda lihat ini ya. Seri pertama kita belajar apa? Tidak bercelah. Seri kedua belajar apa? Hikmat. Anda lihat, seri ketiga komitmen, yang dicari raja, orang dunia, mencari siapa? Yang tidak bercelah, yang takut akan Tuhan, yang berhikmat. Jadi Tuhan sudah memberi urutannya itu. Kalau saudara mau disenangi sama dunia, disenangi bosmu, disenangi orang sekitar perumahanmu, pekerjaanmu, pemerintahanmu, Anda harus tidak bercelah dan berhikmat. Ini penting sekali, saudara. Kalau kita nggak mau belajar ini, nanti kita terkecoh, ya. Kita cuma pinter, tapi jahat, ya, bercelah. Ada yang tidak bercelah, maaf, tapi tidak pandai. Repot ini, saudara, ya. Ingat ini. Daniel 2 ayat 47 sampai 49. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala alat dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia. Itu ceritanya Daniel mengungkapkan mimpi itu ya. Lalu Tuhan memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Bayangkan, orang yang tidak bercela dan berhikmat itu diberkati Tuhan. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra,
Mesa dan Abednego sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Luar biasa, saudara. Ini tiga-tiga sahabatnya, ya. Sadra, Mesa, Abednego. Jadi itu yang terjadi. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ya. Jadi apa saudara? Akhirnya cerita awalnya dimulai dari mana? Dari ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung ini. Lalu semua orang disuruh menyembah gitu ya. Nanti ada baca ceritanya lengkapnya ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan, yaitu Sadra, Mesah, Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah ini Anda lihat. Nah ini 3 orang ini. Ya, Anda lihat kursor saya kalau bisa lihat. 1, 2, 3. Yang lain nyembah, dia tidak nyembah. Ada yang benci kan, saudara, protes lapor. Tapi karena raja ini cinta, dia bilang, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Jadi raja ini sukanya sama Daniel. Nah, sama 3 orang ini nggak terlalu kenal, tapi hanya karena percaya sama Daniel, maka 3 orang ini dikasih jabatan. Marah dia. Ya, kok berani kamu nggak menyembah patung ini? Gimana kalian ini? Oke, karena aku masih lihat Daniel, oke lah, ya, dan kalian pandai, bolehlah. Pokoknya sekarang tak ulangi lagi, masih mau nggak menyembah? Nah, kurang lebih seperti itu bahasa aslinya, ya. Lalu tiga-tiganya menjawab apa? Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Ingat saudara, ya, dia berkomitmen tidak menyembah Tuhan lain. Dia melakukan kewajibannya, yaitu tidak ada Tuhan selain Yesus. Nah, itu yang penting, saudara. Saudara, kita dalam tekanan hidup ini ya, saudara. Nah, tapi ini kata-kata sering disalahartikan. Kalau Tuhan tidak bisa melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tetap tidak menyembah. Ini bukan merendahkan Tuhan. Ya, nanti akan saya jelaskan di akhir cerita ini ya. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Oh, nekat kamu ya. Air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Wow. Dibakar, saudara. Nanti kalau ada baca cerita lengkapnya ya. Itu yang megang, yang geret sendiri, itu mati malah. Ya, sebelum Sadra, Mesah, Abednego-nya. Saking panasnya itu, saudara. Ketika geret itu ya, menyeret Sadra, Mesah, Abednego, mati, belum masuk perdaburan apinya. Ketika Sadra, Mesah, Abednego dimasukkan, ditambah lagi 7 kali lipat dari biasa panasnya. Bayangkan, saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, ini saya loncat, saudara, nanti baca lengkapnya sendiri ya. Lalu bangun dan segera berkata kepada para menterinya, bukankah tadi 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat? Jawab mereka kepada Raja, benar Raja, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maksudnya itu Tuhan Yesus itu. Lihat saudara, Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai orang yang berkomitmen. Tuhan menyertai orang yang berkomitmen. Berkomitmen apa? Yang menjalankan kewajiban dari Tuhan. Jadi kita sudah belajar ya arti komitmen yang benar ya. Oke. Tindakan istimewa apa yang kamu lakukan yang berbeda sehingga api tidak mampu menghanguskan? Itu yang kita pelajari. Saudara mengalami apa di pekerjaanmu? Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji saudara tidak dibakar.
Tuhan hanya janji, kau tidak hangus saat kamu tidak dibakar. Untuk orang yang melakukan tindakan istimewa, yang berkomitmen menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Sekarang akan saya ceritakan sedikit, saudara. Waktu Sadrak Mesakh Abednego bercerita bahwa kalau Tuhan tidak menyelamatkan aku dari dapur ini, aku tetap tidak menyembah. Saudara harus tahu, dia bukan nyerah bahwa Tuhan kalau tidak mampu, tidak apa-apa, udah terserah deh. Bukan, saudara. Tuhan memberi saya hikmat luar biasa. Maksudnya begini loh, kadang-kadang kalau kita nggak punya uang, kita ingin ada uang. Tapi Tuhan bisa meluluskan anakmu, memvisuda anakmu tanpa keuanganmu. Contohnya Tuhan bisa beri beasiswa. Saudara seringkali saudara merasa cara Tuhan itu harus dengan caramu. Jadi di sini Sadrak Mesakh Abednego bukan berkata Tuhan kalau tidak mampu tidak apa-apa, bukan. Tapi Tuhan, aku kan inginnya dilepaskan dari dapur api. Tapi kalau Tuhan punya cara lain, nggak apa-apa. Aku tetap mau. Ini yang harus kita contoh, saudara. Komitmen, berserah. Ada teknik berserah, ada kekuatan berserah di dalam komitmennya itu. Saudara harus belajar ini, saudara. Contoh, dulu Petrus melihat Tuhan meredakan badai. Tapi yang terakhir Tuhan bilang, kali ini tidak, kamu harus berjalan di atas badai. Seringkali cara Tuhan bukan cara Anda. Orang lumpuh di Bethesda, pinginnya digendong Tuhan, lalu dimasukkan ke air itu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang membuat sungai itu, danau itu, atau kolam itu, mendidih, Tuhan yang ingin dia berjalan. Terserah Tuhan. Jadi berkomitmen, salah satunya adalah ada unsur kepercayaan kepada Tuhan. Saya harapkan saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Ya, kita berdoa ya. Tuhan, aku bersyukur beri kami hati berkomitmen, beri kami hati untuk setuju kepada apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus, kami percaya mujizat, kami percaya ajar kami punya hati untuk tidak bercelah, berhikmat dan berkomitmen kepada perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya ulangi lagi, komitmen di sini adalah komitmen untuk berserah kepada kewajiban Tuhan. Ikuti, karena ini seri khotbah, supaya Anda tidak ketinggalan, masih ada seri konsisten dan antusias. Seri manusia baru. Ya, saya percaya saudara berkati Tuhan, ikuti semua seri-seri ini, ikuti juga belajar manusia lama dan seri-seri khotbah lainnya. Bahkan juga ada seri edukasi kesehatan di dalam buku-buku saya dan Instagram saya. Tuhan Yesus memberkati saudara.